Yes, welcome back to my YouTube channel yang belum dimonetize. Belakangan ini gue baca berita di Indonesia tentang sebuah kapal selam yang hilang di perairan Bali. Dari situ gue inget salah satu kisah tentang hampir mirip sebuah alat transportasi menghilang, bahkan hingga saat ini belum ada kesimpulan tentang apa yang terjadi. Dan ini dia bedah kisah kereta Zanetti. Ini kasus menyeramkan, adalah tentang kereta hantu yang menghilang ke udara tipis dengan semua penumpangnya. Itu tidak pernah ditemukan lagi, dan keberadaan penumpang ini masih menjadi misteri hingga saat ini. Pihak berwenang tidak percaya bagaimana seluruh kereta bisa menghilang tanpa meninggalkan jejak. Investigasi atas hilangnya misteri ini tidak dapat mencapai kesimpulan apapun sampai saat ini. Pada tahun 1911, sebuah perusahaan Italia yang mempelopori pembuatan kereta api bernama Zanetti memutuskan untuk meluncurkan kereta baru di jalur yang juga baru untuk memfasilitasi penumpang kaya agar dapat melakukan perjalanan melalui keindahan pemandangan alam melalui pegunungan Lombardi. Kemewahan penumpang adalah kepentingan utama bagi perusahaan. Sepanjang perjalanan, penumpang akan disuguhi makanan, minuman, bahkan minuman keras pun ada, dan mereka dapat menikmati keindahan pemandangan alam melalui jendela dengan menikmati makanan dan minuman. Rute kereta akan naik kereta melalui terowongan Lombardi yang panjangnya hampir setengah mil. Terowongan ini kebetulan merupakan terowongan rel terpanjang yang dibangun pada periode ini. Mempertimbangkan penumpang yang ditargetkan, kereta itu terdiri dari semua fasilitas mewah terbaru di gerbong mereka. Kereta itu sendiri adalah kereta baru yang dibangun dengan setiap teknologi terbaru yang tersedia selama itu, dan di periode itu kereta Zanetti sudah siap dengan semua fasilitas untuk diuji coba. Kereta tersebut memiliki 3 kompartemen dengan desain yang sangat-sangat mewah bersama dengan sebuah mesin pada masanya. Untuk membuat uji coba yang berjalan sukses dan megah, serta untuk mempromosikan dan mengklaim kereta mereka, manajemen Zanetti mendapatkan ide inovatif. Mereka menyeleksi dan mengundang 100 orang menjadi penumpang pertama kereta mereka yang akan menjalani uji coba. Mereka akan melakukan perjalanan gratis dari stasiun awal ke stasiun akhir dan akan kembali ke stasiun awal. Selama perjalanan mereka akan diberi makan dan minuman dengan fasilitas lengkap yang ada di kereta tersebut. Ide di balik pemikiran ini adalah membuat kereta populer di antara orang-orang kaya sehingga mereka dapat menikmati perjalanan mereka dan berbagi pengalaman dengan orang lain sehingga menghasilkan lebih banyak pendapatan. Ini juga akan berfungsi sebagai sarana periklanan dan promosi. Nah, pada tahun 1911, tepatnya tanggal 4 Juli, kereta berangkat dari stasiun start tempat awal dengan 100 orang penumpang dan 6 awak, sehingga total menjadi 106 penumpang. Para penumpang sedang menikmati makanan mereka melewati keindahan pemandangan pinggiran pegunungan. Beberapa dari mereka mengobrol dan beberapa melihat melalui jendela. Kereta itu melewati satu persatu stasiun. Para penumpang menikmati perjalanan mereka. Orang-orang berdiri di stasiun dibebaskan dengan kereta yang lewat. Berhenti kereta di stasiun yang diinginkan dan kembali melalui perjalanan selanjutnya. Dalam perjalanan, kereta api sampai di terowongan Lombardi. Kereta memasuki terowongan yang panjangnya setengah kilometer ini. Banyak orang yang berdiri di samping rel kereta menuju ke terowongan. Kereta memasuki terowongan tetapi tidak pernah keluar dari terowongan di sisi lainnya. Stasiun di seberang menunggu kedatangan kereta tersebut, tapi tidak pernah sampai di stasiun.
Orang-orang di stasiun berikutnya menunggu cukup lama hingga kereta tiba, tapi kereta itu tidak terlihat keluar dari terowongan bahkan hingga saat ini. Manajemen perusahaan Zanetti bingung, mereka tidak dapat memahami alasannya. Investigasi pun diluncurkan untuk melacak kereta yang hilang dan mengetahui kondisi penumpang. Setelah kejadian tersebut, pekerja kereta api dan pejabat manajemen menggeledah setiap meter persegi terowongan, tetapi kereta tersebut tidak ditemukan. Bukti mengungkapkan bahwa kereta meninggalkan stasiun sebelum memasuki terowongan, tetapi tidak ada yang melihat kereta keluar dari sana. Bagaimana bisa seluruh kereta menghilang tanpa jejak? Terowongan Lombardi hanya setengah mil panjangnya dan tidak ada pengalihan lain, hanya sisi lain yang harus dilalui. Tetapi tidak ada kereta maupun tanda-tanda kecelakaan. Kereta api menghilang begitu saja. Selama investigasi, semua data sinyal stasiun perantara dikumpulkan. Mereka gagal memberikan penjelasan yang pasti di mana kereta itu menghilang beserta para penumpangnya. Dua penumpang maju dan mengklaim bahwa mereka adalah bagian dari penumpang kereta yang diundang. Daftar penumpang juga mengkonfirmasi kehadiran mereka. Mereka berdua berhasil melompat keluar dari kereta saat memasuki terowongan. Kedua penumpang ini mengatakan kepada pers Italia bahwa saat kereta mendekati terowongan, kabut putih datang dan entah dari mana dan mulai mengelilingi kereta. Kereta melambat saat mendekati pintu masuk terowongan. Kabut semakin tebal dan mulai menyelimuti kereta. Kedua pria ini panik dan melompat keluar dari kereta sebelum kereta masuk ke terowongan. Salah satu dari dua penumpang yang selamat mengatakan kepada media Italia bahwa dia mendengar suara senandung saat mereka mendekati terowongan. Kabut putih tebal menyelimuti kereta seperti gelombang. Kompartemen pertama seluruhnya berada di dalam terowongan dan kereta bergerak secara perlahan. Dia ketakutan dan melompat keluar dari kompartemen kereta ketiga. Saat dia melompat keluar, dia juga melihat penumpang lainnya melompat keluar dari kereta. Mereka berdua menghantam tanah dengan sangat keras, dan itulah hal yang terakhir dari ingatannya. Hanya dua penumpang ini yang selamat dari kereta itu. Kedua penumpang ini telah diperiksa oleh psikiater dan ditemukan bahwa mereka menderita gangguan tidur dan stres lainnya. Informasi kedua penumpang tersebut tidak memberikan bukti keberadaan kereta. Petugas memutuskan untuk menutup terowongan untuk lalu lintas kereta api. Selama Perang Dunia Kedua, terowongan ini dibombardir dan ditutup selamanya. Ada catatan tentang biksu abad pertengahan dari Modena yang melihat kereta 3 gerbong dengan orang-orang di dalamnya. Kuda itu adalah satu-satunya alat transportasi tercepat saat itu. Kereta Zanetti yang sama melintas di rel terlihat di banyak negara lain di Jerman, Rumania, bahkan kembali di Italia. Kejadian aneh di kereta tidak berhenti sampai di sini. Salah satu kerabat penumpang sedang memeriksa arsip. Dia menemukan catatan yang menarik. Pada tahun 1840, catatan lokal dari sebuah rumah sakit menyatakan bahwa 104 orang Italia dirawat di rumah sakit. Mereka dalam keadaan mental yang tidak teratur. Psikiater yang merawat mereka meninggalkan catatan yang mengatakan semua dari 104 pasien itu mengenakan pakaian yang aneh dan semuanya mengklaim bahwa mereka berpergian dengan kereta Zanetti dari Roma di Italia. Yang mengejutkan, para perawat dan dokter yang merawat pada tahun 1840 adalah bahwa mereka tidak dapat memahami bagaimana semua orang yang dirawat mengklaim hal yang sama. Beberapa orang mengaku memiliki kotak rokok bertuliskan 1907 di tanggal pembuatannya. Kotak rokok masih disimpan di Museum Meksiko. Semua pasien ini bertingkah aneh, jadi perawat dan dokter tidak menganggap mereka serius.
Sebuah kereta yang dibangun pada tahun 1911 membawa 106 penumpang, di mana 2 orang melompat keluar membuat hitungan menjadi 104 penumpang. Mendarat di sebuah rumah sakit dalam keadaan mental yang tidak teratur pada tahun 1840, mengklaim bahwa mereka adalah penumpang kereta Zanetti. Psikiater tidak dapat memberikan bukti yang meyakinkan. Tidak ada catatan pasien lebih lanjut. Pada tanggal 29 Oktober 1955, di sebuah kota kecil bernama Zavalichi di Ukraina, seorang petugas sinyal yang bertugas melihat kereta mode kuno yang aneh berjalan lambat di rel. Dia memeriksa buku jadwalnya mengenai kedatangan, tetapi tidak menemukan apapun. Kereta tersebut memiliki desain Zanetti yang sama, tanpa siapapun di kabin pengemudi. Ketiga gerbong kereta semua terkunci dan tirai jendela ditutup. Tukang sinyal menggosok matanya, tidak percaya dari mana kereta itu datang. Dia belum pernah melihat kereta seperti itu sebelumnya. Deskripsi kereta yang dia kemukakan sama persis dengan yang ada di kereta Zanetti. Tidak mungkin seorang pemberi sinyal dari Uni Soviet mengetahui apapun tentang kereta Zanetti yang hilang pada tahun 1911. Kereta yang sama kembali terlihat pada tahun 1901 Meskipun ilmuwan gagal memberikan penjelasan yang sesuai, banyak yang percaya bahwa kereta api dan penumpangnya masuk dalam perjalanan waktu dan kemudian tersesat dalam waktu hingga saat ini. Kereta terus muncul di era yang berbeda, membuat ini menghilang dan muncul kembali sebagai kasus unik perjalanan waktu tanpa bukti ilmiah dan konklusif. Jadi cukup banyak sebetulnya kasus-kasus misterius yang menghilang seperti ini, tapi ini salah satu yang menarik karena ini juga cukup populer di